Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam bulan suci Ramadan. Rayakan keberkahan Ramadan bersama Etika dan Sampai Family. Kami Sampai Family mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sudah tidak terasa ternyata perjalanan ibadah saum di bulan Ramadan tahun ini kita sudah mau memasuki hari ke-20. Artinya apa? Bahwa bulan rahmat, kemudian bulan maghfirah ini sudah kita jalankan dan kita tinggal memasuki 10 hari terakhir. Seringkali seseorang itu akan dinilai di akhir, pemirsa. Jadi mungkin di awal ya 10 hari pertama kita ada kekurangan, 10 hari kedua kita ada kekurangan, maka 10 hari ketiga menjadi poin penting untuk kita mengevaluasi itu semuanya. Dan ada sarana yang tepat untuk mengevaluasi itu, yaitu adalah poin itikaf. Dan itikaf sekarang sudah diminati oleh berbagai kalangan, bukan saja kalangan-kalangan yang sudah usia lanjut, kemudian dewasa, tapi juga kalangan Gen Z. Hari ini sangat menggandrungi yang namanya itikaf. Nah, tentu saja bagi teman-teman kalangan Gen Z untuk mengikuti itikaf tidak sembarangan. Karena itikaf kalau kita mendengar banyak sekali manfaatnya, kemudian pahalanya dan lain sebagainya. Kita sering mendengar banyak sekali pahala yang kita dapatkan ketika kita mengikuti yang namanya itikaf. Karena itikaf adalah ujung dari perjalanan kita menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan. Dan di 10 hari terakhir itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita merenung, kemudian pasti ada yang bolong-bolong dari perjalanan kita menjalankan ibadah selama bulan Ramadan. Oleh karena itu disunnahkan, dianjurkan dalam Islam bagaimana di 10 hari terakhir itu kita melakukan itikaf, yaitu berdiam diri di masjid. Nah, bagi teman-teman kalangan Gen Z, tentu saja itikaf juga harus menjadikan sesuatu yang menarik perhatian kita. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan buat teman-teman nih, generasi Gen Z untuk ikut itikaf itu. Yang pertama tentu saja yang namanya itikaf harus menyenangkan buat kita. Supaya senang, kita harus ada teman. Dan biasanya komunitas menjadi hal penting karena ketika kita ada dalam komunitas di antara kita, itu akan membuat kita juga mengikuti kegiatan itu dengan senang hati. Maka cari teman-teman komunitas yang biasa menjalankan itikaf itu. Yang kedua, jangan lupa bahwa ketika itikaf juga kita harus mencari masjid yang kira-kira pas dan cocok untuk kalangan Gen Z. Sekarang banyak sekali masjid-masjid yang sudah dikelola dengan baik, masjid-masjid yang ditata dengan rapi, masjid-masjid yang kegiatannya cukup baik. Silahkan dicari kira-kira masjid yang pas buat Anda itu yang mana, pilih oleh kita. Dan hari ini banyak sekali kita bisa cari ya informasi-informasi di media sosial, kira-kira data masjid-masjid mana saja yang menjalankan itikaf buat kalangan Gen Z itu. Yang ketiga, teman-teman sekalian, pemirsa, bagi kalangan Gen Z tentu saja bukan sekedar kita bersama komunitas, bukan sekedar juga cari komunitas tadi ya, bukan sekedar masjid yang pas buat kita, tapi cari biasanya masjid-masjid yang memang dia mengadakan kegiatan-kegiatan yang memang penceramahnya atau ustadznya itu pas buat kalangan kita, para generasi Gen Z. Saya yakin kalau 3 poin ini dilakukan, kita akan dengan senang hati menjalankan yang namanya itikaf. Di samping kita juga ketemu dengan teman-teman komunitas, di samping kita terus fokus kita menyerahkan diri kepada Allah, tapi kita juga mendapatkan sesuatu yang menyenangkan buat kita. Tapi ada hal satu yang tidak boleh dilupakan oleh teman-teman generasi Z. Seringkali ketika kita itikaf, kita jadi salah kaprah. Kenapa? Kita niatnya mau itikaf, ya, mau merenungkan diri, kemudian menata kehidupan, merencanakan ke depan, kemudian kita melakukan hal-hal yang selama ini belum kita lakukan, tapi kita terganggu dengan yang namanya gadget.
Ya, seharusnya itikaf dijadikan sarana untuk kita meningkatkan ruhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian digunakan untuk mengkaji hal-hal yang penting, dibuatkan untuk membuatkan misi ke depan seperti apa, tapi seringkali kita terganggu dengan gadget yang dibawa pada saat itikaf itu. Oleh karena itu, selain komunitas, kemudian cari masjid yang enak, kemudian juga cari pembicara ustadz-ustadz yang menarik. Jangan lupa, jangan sampai terganggu kita dengan gadget kita. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir ini kita bisa menjalankan itikaf dengan baik, sehingga Ramadan kali ini merupakan Ramadan yang terbaik, terindah buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya. Oh, Masya Allah. Apa nih, Nita? Ini stick paper Bapak. Stick paper ya. Ini gelaskan ke shop saya ya. Silakan ya. Oke. Gimana ya? Di atas sticknya juga kita ada marmalade juga, ini asam manis, ini salmon Pak, buat stick, jadi dicampur sama mushroom Jepang atau shiitake atau shimeji. Selamat menikmati ya Pak. Terima kasih.